bahwa tujuan Al-Mi'raj adalah untuk memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menunjukkan kepada beliau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam atas, atau memperlihatkan keajaiban-keajaiban yang ada di alam atas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah melihat Al-Arsh, makhluk Allah yang terbesar, a'zamul makhluqat, makhluk yang paling besar ukurannya. Dan di sekitar Al-Arsh Rasulullah melihat para malaikat yang jumlahnya sangat banyak, yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui jumlah mereka. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pengajian kita dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita masih menjelaskan tentang keajaiban-keajaiban yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Mi'raj. Telah kita jelaskan bahwa tujuan Al-Mi'raj adalah untuk memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menunjukkan kepada beliau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam atas, atau memperlihatkan keajaiban-keajaiban yang ada di alam atas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hal yang ajaib, di antara hal yang menunjukkan kekuasaan Allah yang sudah kita sebutkan, yang pertama, Rasulullah melihat malaikat Malik, penjaga neraka. Yang kedua, Rasulullah melihat Al-Baitul Ma'mur. Yang ketiga, Rasulullah melihat pohon Sidratul Muntaha. Dan yang keempat, Rasulullah melihat Al-Jannah, yaitu surga. Nah, hari ini kita lanjutkan di antara perkara yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-arsyu. Thumma ra'a al-arsya wa huwa a'zamul makhluqati wa hawlahu malaikatun la ya'lamu adadahum illallahu. Kemudian Rasulullah melihat Al-Arsh, makhluk Allah yang terbesar, a'zamul makhluqat, makhluk yang paling besar ukurannya. Dan di sekitar Al-Arsh Rasulullah melihat para malaikat yang jumlahnya sangat banyak, yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui jumlah mereka. Walahu qawaimu ka qawaimis sarir yahmiluhu arba'atun min a'zamil malaikati wa yawmal qiyamati yakununa thamaniyatan. Dan arsy ini memiliki tiang-tiang seperti tiang dari ranjang yang dipikul oleh 4 malaikat yang sangat besar bentuknya. Dan pada hari kiamat, jumlah para malaikat yang memikul itu menjadi 8 malaikat. Wa qad wasafa ar-rasulu ahadahum bi anna ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 amin bi khafaqani tayril musri'i. Dan Rasulullah telah mensifati atau telah menggambarkan
salah satu dari para malaikat pemikul arsy ini, bahwa jarak antara daun telinga bagian bawah dengan pundaknya adalah jarak perjalanan 700 tahun dengan kecepatan terbangnya burung yang terbang cepat. Wal kursiyyu bin nisbati lil arsy kahalaqatin fi ardin falatin. Kemudian al-kursi jika dibandingkan dengan arsy, maka seperti halnya cincin di padang pasir yang luas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mas samawatu sab'u fi jambil kursiyyi illa kahalqatin fi ardin falatin. Wa fadlul arsy 'alal kursiyyi ka fadlil falati 'alal halqati." 7 langit dan 7 bumi, maksudnya 7 langit di sini dan juga 7 bumi, jika dibandingkan dengan al-kursi, maka bagaikan cincin di padang pasir yang luas. Dan perbandingan arsy atau kursi, atas kursi, arsy dibandingkan dengan kursi, maka seperti perbandingan padang pasir tersebut dengan cincin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi di antara yang diperlihatkan kepada Nabi adalah al-arsy. Arsy ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah yang paling besar ukurannya. Tidak ada yang mengetahui ukurannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sekeliling daripada arsy ini ada para malaikat yang jumlahnya sangat banyak, yang mereka itu berkeliling tawaf di sekitar al-arsy. Nah, jumlahnya sangat banyak, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui jumlah mereka. Seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa para malaikat itu adalah makhluk Allah yang jumlahnya paling banyak. Sedangkan arsy adalah makhluk Allah yang ukurannya paling besar. Tidak ada yang mengetahui jumlah bilangan para malaikat kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengetahui ukuran dari al-arsy kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini di dunia yang membawa malaikat, yang membawa arsy itu malaikat, yang memikul arsy itu adalah para malaikat. Jumlahnya ada 4 yang disebut dengan malaikat hamalatul arsy, malaikat pembawa arsy. Jumlahnya ada 4. Nanti pada hari kiamat ditambah 4 lagi menjadi 8 malaikat. Arsy sebagai makhluk yang paling besar ukurannya itu dibawa oleh malaikat yang juga sangat besar ukurannya. Nah, disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jarak di antara telinganya sini, telinga dari malaikat hamalatul arsy, jarak antara telinga dan pundaknya ini perjalanan 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan dengan kecepatan burung yang terbang dengan cepat. Bukan terbang pelan-pelan, tapi dengan kecepatan terbang yang cepat. Artinya luar biasa besarnya malaikat yang membawa arsy itu. Sekarang ada 4, nanti pada hari kiamat itu ada 8 malaikat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan besarnya arsy itu, yaitu bahwa 7 bumi dengan 7 langit, ini perbandingan ya, perbandingan. Ada di sini yang diperbandingkan langit, al-kursi, kemudian al-arsy. Ini semuanya makhluk Allah yang berada di arah atas. Langit
kita tahu sangat luas dibandingkan dengan bumi. Maka bumi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan langit. Kita melihat langit yang begitu sangat luas dan kita belum melihat ujungnya. Mana ujung timurnya, mana ujung baratnya, mana ujung selatan, utara, kita nggak tahu di mana ujung langit itu. Yang kita tahu langit itu sangat luas sekali. Dan yang kita lihat juga bukan langit, itu hanya batas pandangan mata kita, itu bukan langit. Karena langit masih naik ke atas lagi, yang masih sangat jauh. Dari sini perjalanan 500 tahun dari bumi ini. Yang kita lihat ini adalah batas pandangan mata kita saja. Yang biru-biru itu adalah batas pandangan mata kita, bukan langit. Gak terlihat oleh mata kita karena masih sangat tinggi langit itu. Itu saja kita belum melihat batasnya. Tetapi dikatakan oleh Nabi bahwa 7 langit dan 7 bumi itu jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang namanya Al-Kursi, itu langit seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Cincin kecil, ada cincin, kalian tahu cincin, dilemparkan di padang pasir, maka cincin itu seperti nggak ada apa-apanya, sangat kecil dibandingkan dengan padang pasir yang luas. Demikian juga Al-Kursi jika dibandingkan dengan Al-Arsyu, maka Al-Kursi itu seperti cincin, Al-Arsy itu seperti padang pasir yang luas. Artinya Al-Kursi itu sangat kecil jika dibandingkan dengan Al-Arsy. Bagaimana jika langit dibandingkan dengan Arsy? Lebih kecil lagi, wong Al-Kursi itu saja sangat kecil dibandingkan dengan Al-Arsy, apalagi langit, apalagi bumi, apalagi manusia. Maka manusia sangat kecil jika dibandingkan dengan Al-Arsyu. Al-Arsyu adalah akbarul makhluqat, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ukurannya paling besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Nanti akan dijelaskan di sini. Qala al-muallif rahimahullah wal 'arsyu awwalul makhluqat ba'dal ma', thumma al-qalamul a'la, thumma al-lawhul mahfuz, thumma ba'da an katabal qalamu 'ala al-lawhi ma yakunu ila yaumil qiyamati bi 50,000 sanah khalaqallahu as-samawati wal arda. Arsy adalah makhluk yang pertama setelah air. Kemudian disusul dengan al-qalamul a'la, lalu al-lawhul mahfuz. Kemudian setelah al-qalamul a'la menulis di lauhil mahfuz segala hal yang akan terjadi hingga hari kiamat, berselang 50.000 tahun kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita jelaskan ini, perlu kita ketahui bahwa Al-Kursi ini adalah makhluk Allah yang berada di atas langit yang ketujuh. Dia bukan tempat duduk untuk Allah. Dia juga bukan tempat telapak kakinya Allah seperti yang dikatakan oleh orang Wahabi. Karena ada orang Wahabi dalam ini nyata dalam sebuah Al-Quran terjemah yang diterbitkan oleh Saudi Arabia, saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Ketika menafsirkan atau menerjemahkan ayat Al-Kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, diberikan ta'liq, diberikan footnote di bawah. Saya melihat sendiri dalam bahasa Indonesia karena ini adalah Al-Quran terjemah. Dituliskan di sana, dikatakan bahwa Al-Kursi menurut pendapat yang benar adalah tempat telapak kakinya Allah. Luar biasa, wal'iyadzubillah, akidah yang fasidah. Mereka meyakini Allah memiliki telapak kaki.
kemudian telapak kakinya itu diletakkan pada al-kursi ini. Ini akidah Wahabiyah. Nah, ini harus kita waspadai. Al-kursi sebagaimana al-arash itu makhluk Allah yang diciptakan untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dijadikan sebagai tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mu'allif menjelaskan bahwa al-arsyu ini adalah makhluk nomor 2 dari sisi urutan penciptaannya. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-ma, air. Yaitu air yang berada di bawah arsy. Itu makhluk yang pertama kali diciptakan. Bukan air yang kita lihat di bumi ini. Tetapi air yang pertama kali diciptakan adalah al-ma yang berada di bawah arsy. Kemudian ini makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Kemudian setelah itu yang diciptakan yang kedua adalah al-arsyu. Setelah itu yang ketiga adalah al-qalamul a'la. Kemudian yang keempat adalah al-lauhul mahfud. Nah, ini urutan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah 50.000 tahun, jadi setelah Allah menciptakan lauhil mahfud, Allah memerintahkan kepada al-qalamul a'la, makhluk Allah namanya al-qalamul a'la, untuk menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Takdir dari umat manusia ditulis oleh al-qalamul a'la di atas lauhil mahfud. Sehingga kita mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya sudah tertulis di lauhil mahfud. Apa yang menulis? Yang menulis al-qalamul a'la di atas lauhil mahfud, karena al-lauhul mahfud itu seperti papan tulis yang sangat besar ukurannya, al-lauhul mahfud. Kemudian al-qalamul a'la itu yang menulis di atas al-lauhil mahfud tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi sudah tertulis semuanya di lauhil mahfud. Sampai kiamat semuanya sudah tertulis di lauhil mahfud. Nah, 50.000 tahun kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Selama 6 hari Allah menciptakannya. Mulai dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Allah menciptakan bumi dan langit yang masing-masing 7 buah dan menciptakan apa yang ada di atas bumi, apa yang ada di atas langit, apa yang ada di antara langit dan bumi. Diciptakan oleh Allah dalam waktu 6 hari. Dan manusia adalah jenis makhluk Allah yang terakhir diciptakan. Jenis makhluk Allah yang terakhir diciptakan yaitu pada hari Jumat pada waktu asar. Ini jenis manusia. Berarti jenis-jenis makhluk yang lainnya seperti jin, seperti malaikat, seperti binatang, seperti tumbuh-tumbuhan sudah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Fala yajuzu an yuqala inna awwala khalqillahi nuru Muhammad. Amma hadithu awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir fahuwa hadithun mawdu'un makdzubun mukhalifun lil Qur'ani wal hadithis sahih wal ijma' wa fihi rakakatun war rakakatu min alamatil wad'i inda ulama'il hadis. Nah, maka di sini tidak boleh kita meyakini bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad.
Karena hadis yang menjelaskan tentang awalul makhluqat, makhluk yang pertama kali dikatakan adalah Nur Muhammad, hadisnya itu maudhu. Karena ada rokakah di dalam hadis itu. Hadis yang digunakan biasa disebut dengan hadis Jabir karena diriwayatkan oleh Jabir. Bunyi hadis itu dikatakan awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir khalaqahu min nurihi. Nah, dari sisi lafaz di sini ada kontradiksi antara bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah nur Nabi Muhammad. Tetapi pada bagian yang kedua, khalaqahu, dikatakan khalaqahu min nurihi, artinya Nur Muhammad adalah yang kedua. Karena Nur Muhammad diciptakan dari nur yang diciptakan oleh Allah sebelumnya. Apabila bagian belakang dinisbatkan nurihi, artinya Allah adalah nur, kemudian Muhammad diciptakan dari cahaya Allah, bagian dari cahaya Allah, maka ini lebih berbahaya karena sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena dia menganggap bahwa Allah itu cahaya dan dari cahaya itu Nur Muhammad diciptakan, maka ini akidah yang berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta cahaya tidak serupa dengan cahaya. Allah bukan cahaya. Ketika dikatakan Allahu nurus samawati wal ard, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sudah menjelaskan bahwasanya artinya adalah hadi ahli samawati wal ard. Allah adalah pemberi petunjuk, pemberi hidayah dari penduduk bumi dan penduduk langit. Itu artinya nurus samawati wal ard. Bukan artinya bahwa Allah itu berupa cahaya, tidak. Karena cahaya adalah makhluk, Allah pencipta cahaya tidak serupa dengan cahaya. Allah sifatnya sudah jelas, mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Qala al-Imam, ini tidak kita jelaskan secara detail, yang jelas kita tahu bahwa awwalul makhluqat, makhluk yang pertama kali diciptakan adalah al-ma. Qala al-Imam Ali radhiyallahu anhu, innallaha khalaqal 'arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Rawahu Abu Mansurin al-Baghdadi. Di sini mu'allif menjelaskan tentang tujuan dari diciptakannya arsy. Ini penting. Kenapa? Karena sebagian orang, kelompok seperti Wahabi, mereka mengatakan bahwa Allah menciptakan arsy itu untuk dijadikan sebagai tempat bagi Allah. Mereka mengatakan Allah itu bersemayam dan menetap di atas arsy. Dan keyakinan ini adalah keyakinan yang batil. Sudah dibantah oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebelum mereka muncul. Bisa jadi pada masa itu juga ada, pada masa Sayyidina Ali, bisa jadi ada orang-orang yang memiliki pemahaman seperti orang Wahabi sekarang yang mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Dan memang ada, yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu juga memiliki keyakinan yang sama dengan orang Wahabi, mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Maka perkataan Sayyidina Ali ini adalah bantahan terhadap orang Wahabi sekarang. Sayyidina Ali mengatakan sesungguhnya Allah itu telah menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaan. Tegas, menekaskan seperti itu, izharan liqudratihi, untuk menjelaskan kekuasaan Allah. Walam yattakhidhu makanan lidzatihi, dan Allah tidak menjadikan
arsy itu sebagai tempat bagi zatnya. Sangat jelas Sayyidina Ali mengatakan itu. Walam yattakhidhu makanan li dzatihi. Allah tidak menjadikannya sebagai tempat bagi zatnya. Maka kalau ada yang meyakini Allah bertempat di atas arsy, sudah dibantah oleh Sayyiduna Ali. Siapa Sayyiduna Ali? Sayyiduna Ali afdalul awliya setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Sayyiduna Ali menantu Rasulullah. Sayyiduna Ali suami dari Fatimah bintu Rasulullah. Sayyiduna Ali kita tahu adalah sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Sayyiduna Ali a'lamus sahabah, sahabat yang paling luas ilmunya, yang disebut oleh Rasulullah sebagai babu madinatil ilmi. Rasulullah bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu dari kota ilmu itu. Maka para sahabat yang paling luas ilmunya adalah Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka tidak diragukan sama sekali tentang beliau. Beliau banyak menjelaskan tentang tauhid sehingga beliau juga disebut sebagai misbahut tauhid. Ali radhiyallahu anhu misbahut tauhid, lentera lampunya tauhid. Di antara penjelasan beliau tentang tauhid, beliau menjelaskan innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Itu tujuan daripada diciptakan arsy. Siapa yang meriwayatkannya? Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Di kitab apa? Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Hadirin hadirat rahimakumullah. Fayakfuru man ya'taqidu anna Allah Ta'ala jalisun 'alal arsy li'annahu 'azza wa jalla laysa kamitslihi syai' wa li'annahu subhanahu wa ta'ala mawjudun bila makan. Maka kufur orang yang meyakini bahwa Allah duduk di atas arsy. Karena Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat. Wa ma absha'a firqah al-wahabiyyah alladzina yaqulun innallaha jalisun 'alal arsy thumma yaqulun walakin laysa kajulusina fa aina uquluhum kaifa yajlisullahu 'ala syai'in khalaqahu thumma al-julus kaifa ma kana huwa min sifatil khalqi id yahtaju li jalisin wa majlusin 'alaihi wa kaifa yahtajul khaliqu li syai'in min khalqihi thumma al-jalisu lahu nisfun a'la wa nisfun asfal wa hadha murakkabun wal murakkabu makhluq fayastahilul julus 'ala Allah Ta'ala kaifama kana. Nah, betapa buruknya, betapa jeleknya kelompok Wahabi ini, atau kebohongan dan kekejian kelompok Wahabi ini, yang mereka mengatakan Allah itu duduk di atas arsy. Tetapi kemudian mereka mengatakan, tetapi duduknya Allah nggak seperti duduk kita. Nah, di mana akal mereka ketika mereka mengatakan bahwa Allah itu duduk pada sesuatu yang diciptakannya sendiri? Kemudian mereka mengatakan bahwa duduknya Allah tidak seperti duduknya kita. Padahal duduk bagaimanapun duduknya, seperti apapun duduknya, itu adalah sifat makhluk. Duduk itu adalah sifat makhluk, seperti apapun duduknya. Apakah selonjor, apakah bersila, apakah duduk iftirash, duduk tawarruk, semuanya itu adalah sifat makhluk.
Kenapa? Karena orang yang duduk itu pasti membutuhkan kepada sesuatu yang diduduki. Membutuhkan kepada sesuatu yang diduduki. Kalau saya duduk di atas kursi, maka berarti saya butuh kepada kursi. Kalau saya duduk di atas lantai, berarti saya butuh kepada lantai. Maka jika dikatakan oleh orang Wahabi Allah duduk di atas arsy, maka berarti Allah butuh kepada arsy ciptaannya sendiri. Nah, maka bagaimana dikatakan Allah butuh terhadap makhluknya? Sesuatu yang butuh adalah lemah, dan yang lemah adalah bukan Tuhan. Ini pertama. Yang kedua, yang duduk itu pasti memiliki bagian atas dan bagian bawah. Yang memiliki bagian atas tubuh dan bagian bawah tubuh itu yang dikatakan dia duduk. Dan sesuatu yang memiliki bagian atas dan bawah namanya apa? Murakkab, dia tersusun. Sesuatu yang tersusun itu adalah makhluk. Maka mustahil Allah subhanahu wa ta'ala itu disifati dengan duduk. Jadi duduk adalah sifat khusus bagi makhluk. Bahkan makhluk pun tidak semua makhluk dikatakan duduk. Tidak dikatakan pohon itu duduk. Tidak dikatakan tembok itu duduk, dinding itu duduk. Karena duduk itu sifat khusus untuk makhluk yang memiliki nisfun a'la dan nisfun asfal. Memiliki bagian atas dan bagian bawah. Yang memiliki lekukan bagian atas dan lekukan bagian bawah. Yang memiliki pantat itu yang disebut duduk. Maka manusia duduk, binatang duduk, kambing, sapi duduk. Tetapi tidak dikatakan pohon itu duduk atau tiang ini sedang duduk. Tidak dikatakan seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Nah, semoga kita ini kita selesaikan hari ini pengajian kitab ini. Mungkin tidak seluruhnya nanti akan kita baca. Wusuluhu sallallahu alaihi wasallam ila mustawan yasma'u fihi sharifal aqlam. Sampainya Rasulullah yang keenam, ya, keajaiban yang dilihat Rasulullah. Sampainya Rasulullah ke sebuah tempat yang tinggi sehingga beliau mendengar suara pena para malaikat. Thumman farada Rasulullah an Jibril ba'da sidratil muntaha hatta wasala ila mustawan yasma'u fihi sharifal aqlam allati tansakhu bihal malaikatu fi suhufiha minal lauhil mahfudhi. Jadi setelah dari sidratil muntaha, Rasulullah meneruskan perjalanan tanpa ditemani Jibril. Jadi Jibril sampai sidratul muntaha saja. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya sendirian, naik hingga sampai ke tempat yang sangat tinggi, mustawan, tempat yang sangat tinggi. Nah, di sana Rasulullah mendengar suara pena yang digunakan oleh para malaikat untuk menyalin di lauhil mahfud pada lembaran-lembaran catatan mereka. Nah, seperti yang kita telah jelaskan bahwa para malaikat setiap tahun mereka naik ke atas langit, di atas langit ketujuh naik terus ke lauhil mahfud. Mereka mencatat apa yang ada di lauhil mahfud untuk kemudian mereka kerjakan. Sesuai dengan tugas mereka masing-masing, mereka mencatat dari sana. Pada malam Mi'raj Rasulullah sampai di suatu tempat di atas langit ketujuh, masih naik lagi. Di situ Rasulullah sudah bisa mendengar suara pena dari para malaikat yang sedang mencatat hal-hal yang akan terjadi di suhuf mereka yang mereka kutip dari Al-Lauhil Mahfud. Ini adalah keajaiban yang bisa dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa amma ma yuqalu inna rasula wasala wa Jibrilu ila makanin faqala Jibril juz fa ana in ikhtaraqtu
Fa'ana dikatakan, sedangkan cerita yang disebutkan oleh sebagian orang, ini perlu diwaspadai, bahwa Rasulullah dan Jibril sampai ke suatu tempat, lalu Jibril berkata, teruskan perjalanan sendiri tanpa ku temani. Karena jika aku meneruskan perjalanan, katanya dalam riwayat ini, niscaya aku akan terbakar. Katanya kata Jibril, fa'ana in ikhtaraqtu wa anta in ikhtaraqta wasalta fahadha wa nahwuhu kadzibun wa batilun. Katanya jika malaikat Jibril itu akan terus, maka Jibril akan terbakar. Nah, karena itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Jibril untuk melanjutkan perjalanan sendiri, terus naik. Jibril hanya kuat sampai di Sidratil Muntaha saja. Maka ini adalah kisah yang bohong, yang batil, yang tidak benar. Kemudian yang ketujuh, sama'uhu sallallahu alaihi wasallam kalam Allah Ta'ala az-zatiyal azaliyal abadiyah. Rasulullah mendengar kalam Allah yang zati, yang azali dan abadi, yang bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Minal ma'lumi lada ahlil haqqi anna kalam Allahi alladhi huwa sifatu dhatihi qadimun azaliyun labtida'a lahu laisa ka kalamina alladhi yubda'u thumma yukhtamu. Sudah diketahui, sudah maklum bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kalam Allah itu adalah sifat Allah yang azali, qadim, tidak ada permulaan, tidak berpermulaan. Dia tidak seperti kalam kita yang berpermula dan berpenghabisan. Fa kalamuhu ta'ala azaliyun laisa bisautin wala harfin wala lughatin. Kalam Allah bukan bahasa, bukan huruf, bukan suara. Li'anna al-lughati wal hurufa wal aswata makhluqatun wala yajuzu 'ala Allahi ayattasifa bisifatin makhluqah. Karena bahasa, huruf dan suara itu adalah makhluk dan Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Falidzalika na'taqidu anna sayyidana Muhammadan sami'a kalam Allahi dzatiyyal azaliyya bighairi sautin wala harfin wala hululin fil udhun. Karena itulah maka kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu mendengar kalam Allah yang dzati, yang azali, yang bukan suara, bukan huruf dan bukan bahasa. Karena bahasa, huruf dan suara adalah makhluk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak disifati dengan sifat makhluk seperti yang tadi kita jelaskan. Dan tanpa bertempat pada telinga, tanpa menempati telinga saat didengar. Nah, kalau kita mendengar suara makhluk, maka suara itu ada di mana? Ada di telinga. Nah, ketika Rasulullah mendengar kalamullah, maka kalam itu tidak bertempat di telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian apa yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalam Allah ini? Fahima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min kalamillah az-zati fardiyata shalawatil khams. Yang pertama yang dipahami oleh Rasulullah bahwa Rasulullah dan umatnya itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ini pertama yang dipahami. Karena bukan hanya satu yang dipahami oleh Nabi, ada beberapa hal yang lain yang juga dipahami Rasulullah dari kalam Allah. Tentang sholat 5 waktu sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya ketika kita menjelaskan membaca hadis yang panjang tentang Mi'raj.
Wa fahima aidan annahu yughfaru li ummatihi kaba'irudz dzunub liman sya'allahu lahu dzalika. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa besar bagi umat Nabi Muhammad, yaitu untuk orang yang Allah kehendaki. Jadi dikhabarkan yang menunjukkan luasnya rahmat Allah, bahwa ada sebagian dari umat Nabi Muhammad pelaku dosa besar itu yang diampuni dosanya oleh Allah. Dia mati belum bertaubat. Kalau dia mati sudah bertaubat, maka sudah jelas Allah mengampuninya. Man taba taballah. Barang siapa yang telah bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang telah bertaubat dari dosanya seperti orang yang enggak punya dosa. Ini bukan ini yang kita bicarakan. Yang dibicarakan adalah orang yang mati dalam keadaan masih statusnya sebagai ahlul kabair. Dia masih pelaku dosa besar, belum bertaubat dari dosanya. Tetapi ada sebagian mereka, para pelaku dosa besar itu, yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Bagi Allah, bagi orang yang Allah kehendaki. Mereka meskipun mati dalam keadaan sebagai pelaku dosa besar, tetapi mereka langsung masuk surga. Padahal apa? Penuh dengan dosa, tetapi Allah menghendaki untuk mengampuninya sehingga dia bisa langsung masuk ke dalam surga. Birahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal kafir fala yughfaru lahu mahma kanat muamalatuhu linnas hasanah wa la yarhamuhullahu ba'dal maut wa la yudkhiluhul jannata abadan in mata ala kufrihi. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini beda dengan orang kafir. Orang kafir sebaik apapun muamalahnya di dunia ini, meskipun di dunia ini dia orang yang baik, suka membantu fakir miskin, suka membantu anak yatim di dunia ini, tapi dia kafir. Di dunia ini dia suka membantu pembangunan masjid, pembangunan mushola, pondok pesantren, sama orang ramah, sama orang baik, akhlaknya lemah lembut misalnya. Kalau dia kafir, maka apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merahmatinya. Setelah matinya, Allah tidak akan merahmatinya. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Allah akan mengazabnya di neraka selama-lamanya dan tidak akan pernah keluar darinya. Ini sesuai dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Bahkan dosa kufur secara umum yang mengandung unsur syirik atau tidak, Allah tidak mengampuninya. Dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Bagi siapa? Bagi orang yang Allah kehendaki. Itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dari kalam Allah ketika beliau mendengarnya di atas langit yang ketujuh. Tetapi tadi kemarin sudah kita jelaskan, itu tidak menunjukkan bahwa Allah bertempat di atas langit ketujuh. Sebagaimana Nabi Musa mendengar kalam Allah, beliau di bumi, tidak menunjukkan Allah berada di bumi. Demikian juga Rasulullah mendengarnya ketika Rasulullah berada di atas langit ketujuh, tetapi Allah tidak menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit yang ketujuh. Allah maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Wa fahima aydan min kalamillahil azali al-abadi anna man amila hasanatan wahidatan kutibat lahu bi asyrati amsalihha wa man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha kutibat lahu hasanah wa man hamma bi sayyi'atin wa amilaha kutibat alaihi sayyi'atan wahidah. Sudah kita jelaskan ini. Yang ketiga, di Rasulullah memahami ini juga bentuk rahmat untuk umat Nabi Muhammad.
Kalau ada seseorang itu berniat untuk melakukan kebaikan, maka sudah dicatat 1 kebaikan. Kemudian dia melakukannya, dicatat 10 kali kebaikan. Jika dia berniat melakukan keburukan, belum dicatat selama dia belum melakukannya. Ketika dia melakukannya, maka hanya dicatat 1 keburukan saja. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian berikutnya, ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam lillahi azza wa jalla bi fuadihi la bi ainihi. Yaitu melihatnya Rasulullah terhadap Allah dengan hatinya, bukan dengan matanya. Wa mimma akramallahu bihi nabiyyahu fil mi'raj an azala an qalbihi sallallahu alaihi wasallam al-hijab al-ma'nawiyya fara'allaha bifuadihi. Jadi Rasulullah melihat Allah dengan hatinya. Allah menghilangkan hijab maknawi dari hati beliau sehingga hati beliau kuat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, tidak dengan matanya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Berdasarkan hadis Nabi, wa'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian itu tidak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Kalau melihat nanti di akhirat, maka manusia akan atau orang-orang mukmin akan melihat Allah. Ketika orang-orang mukmin berada di dalam surga, orang mukmin akan melihat Allah. Tetapi Allah yang dilihat itu tidak berada pada tempat. Allah ada tanpa tempat. Orang mukmin yang melihat Allah, orang mukmin mereka berada di dalam surga. Tetapi Allah tidak di dalam surga, juga tidak di luar surga. Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Demikian juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah dengan hatinya, ketika beliau berada di atas langit yang ketujuh. Di atas langit ketujuh masih naik lagi. Di tempat itu Rasulullah melihat Allah dengan hatinya. Tetapi Allah tidak berada di atas langit ketujuh. Rasulullah yang berada di sana. Rasulullah yang berada di sana, tetapi Allah tidak berada di atas langit ketujuh, tidak berada di depan Nabi, tidak berada di belakang Nabi, tidak berada di kanan Nabi, tidak berada di kiri Nabi. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah melihat dengan hati, tidak melihat Allah dengan hati, tidak dengan mata. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kadzdzabal fuadu ma ra'a." Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Artinya hati Nabi itu yang melihat zat Allah Subhanahu wa taala dan bukan mata beliau. Karena Allah tidak dilihat dengan mata yang faniyah di dunia ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian langsung kita agak percepat agar selesai. Ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Jibril alaihi salam ala hayatihil asliyah. Yaitu melihatnya Nabi terhadap Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa Rasulullah itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Di saat beliau di Makkah di daerah Ajiyad, yang kedua ketika beliau di-mi'rajkan di mana di dekat Sidratul Muntaha. Beliau melihatnya. Dan yang dimaksud oleh firman Allah, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna." Maksud dari ayat ini adalah Jibril, bahwa Jibril mendekat kepada Nabi yang sehingga jaraknya itu jarak 2 hasta atau lebih dekat.
Itu adalah Jibril, bukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Sebagian orang mengartikan summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Mereka katakan bahwa Allah itu mendekat dengan Nabi sehingga jaraknya itu hanya 1 hasta atau 2 hasta. Ini adalah pemahaman yang keliru. Kita melihat kepada penafsiran para ulama. Sayyidah Aisyah sendiri mengatakan itu adalah Jibril yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian sekembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi setelah Rasulullah kembali pulang dari Isra dan Mi'raj, maka di sini Rasulullah menghabarkan itu kepada keesokan harinya, menghabarkan kepada umatnya. Dan ketika itu orang-orang kafir itu merasa memiliki kesempatan untuk mempengaruhi orang-orang yang sudah masuk Islam. Karena mereka menganggap bahwa apa yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai sesuatu yang mustahil bagi mereka. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sesuatu yang mustahil. Sehingga mereka beramai-ramai datang kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mempengaruhi Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ketika diberitahu hal yang seperti itu, Abu Bakar bertanya, apa benar Muhammad berkata seperti itu? Mereka menjawab ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, aku bersaksi jika Muhammad berkata seperti itu, maka dia pasti benar. Bahkan saya, apabila dia mengatakan bahwa beliau telah melakukan perjalanan lebih jauh daripada itu, maka saya percaya. Karena itulah maka peristiwa ini pembenaran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad yang tanpa ada keraguan sedikit pun, sehingga Sayyiduna Abu Bakar kemudian dikenal dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah. Demikian pengajian kita dalam kitab Mujibul Muhtaj ini kita anggap sudah selesai. Meskipun ada beberapa di akhir, di awal semua kita baca, tetapi pada hari ini ada beberapa yang kita lewati karena memang waktunya sudah habis. Setelah ini insya Allah mulai pada hari Senin kita akan membaca kitab yang lain. Insya Allah mukhtasar dari kitab Syu'abil Iman karya Al-Imam Al-Baihaqi. InsyaAllah dalam 2 bulan, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.